Sahabat Wirid Traveling with Jesus, salam jumpa dan salam sehat. Hari ini Sabtu 2 Januari 2021, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan-bacaan berikut bersama saya Aryani. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Halo para audiens dari We're Traveling with Jesus. Saya Bobby mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini kita semua diberikan kebahagiaan baru, harapan baru, kekuatan baru, semangat yang baru, dan pencapaian yang baru. Dan juga semoga Tuhan memberikan kedamaian, kesehatan, serta kebahagiaan di tahun baru ini. Amin. Peringatan orang kudus hari ini adalah Santo Basilius Agung dan juga Santo Gregorius. Santo Basilius Agung adalah seorang uskup, pengaku iman, dan juga pujangga gereja. Santo Basilius Agung lahir pada tahun 329 di Kaisarea, ibu kota provinsi Kapadokia di Asia Kecil. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Kedua orang tuanya yaitu Basilius Tua dan Emilia beserta neneknya Macrina Tua diakui dan dihormati gereja sebagai orang kudus. Demikian pula Macrina Muda dan kedua adiknya, Gregorius dari Nisa dan Petrus dari Sabaste. Santo Basilius dididik oleh ayahnya dan neneknya Macrina Tua. Pendidikan ini menumbuhkan iman yang kokoh dan murni di dalam dirinya. Santo Basilius kemudian melanjutkan pendidikannya di Konstantinopel dan Athena. Setelah menamatkan pendidikannya dengan cemerlang, ia kemudian kembali ke Kaisarea dan menjadi pengajar retorika atau ilmu pidato. Atas pengaruh kakaknya Macrina Muda dan kedua adiknya, ia mulai tertarik pada corak hidup membiara. Ia lalu berhenti mengajar dan berangkat ke Mesir, Palestina, Syria, dan juga Mesopotamia untuk mempelajari corak hidup membiara. Bersama Petrus Sabaste adiknya, ia membangun suatu biara pertapaan di Pontus. Di tempat itu, ia bertapa dan menjalani hidup yang keras bersama dengan beberapa rekannya. Aturan hidup membiara di Pontus mengikuti contoh dari Santo Pachomius dari Mesir. Pada tahun 370, Santo Basilius diangkat menjadi uskup Kaisarea, menggantikan uskup Eusebius. Ia dikenal sebagai uskup yang berwatak tegas dan bersemangat. Kepandaian, kesucian, dan kerendahan hatinya menjadikan dia tokoh panutan bagi umatnya dan juga uskup-uskup lainnya. Karya sosial yang dirintisnya amat luas dan modern. Kaum kaya yang tidak mau memedulikan sesamanya yang miskin dan melarat dikecamnya habis-habisan. Ia juga pernah membangun sebuah rumah sakit yang bernama Basiliat untuk menampung orang-orang sakit yang miskin. Semangat pelayanannya tidak pernah pudar. Ia pun tetap ramah dan rendah hati terhadap semua umatnya. Santo Basilius meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 379. Ia digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Santo Gregorius dari Nazianze, yaitu seorang uskup, pengaku iman, dan juga pujangga gereja. Keluarga Santo Gregorius adalah keluarga yang saleh dan diberkati oleh Tuhan. Ibunya beserta kedua adiknya, Gorgonia dan Caesarius, juga diakui sebagai orang kudus. Santo Gregorius menjalani pendidikannya di Nazianze. Kemudian berturut-turut ia belajar di Kaisarea Kapadokia, Kaisarea Palestina, Alexandria, dan juga Athena. Di Athena ia bertemu dengan Santo Basilius, teman kelasnya. Keduanya bersahabat. Bersama Santo Basilius, Santo Gregorius mengasingkan diri di sebuah pertapaan di Pontus. Ia diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel pada umur 50 tahun. Di Konstantinopel, ia menyaksikan keadaan hidup iman umat
yang menyedihkan karena terpengaruh ajaran sesat Arianisme yang sudah menyebar luas. Tempat ibadah pun tidak ada. Santo Gregorius memulai karyanya sebagai uskup dengan membangun sebuah gereja darurat. Gereja ini disebutnya Anastasis, yang berarti kebangkitan. Kaum Arian yang menentangnya dihadapinya dengan tenang dan sabar. Ia banyak menulis dan mengajar di kota-kota yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pertentangan dengan kaum Arian terus meruncing, terlebih-lebih karena semakin banyak umat yang kembali ke ajaran iman yang benar karena pengaruh Santo Gregorius. Kaum Arian berusaha membunuhnya dengan menyuruh seorang pemuda. Namun usaha ini gagal. Pemuda tangguh itu seketika berubah hatinya tatkala berdiri di hadapan Santo Gregorius yang saleh itu. Ia berlutut dan mengakui niat jahatnya. Santo Gregorius lebih suka hidup menyendiri dalam kesunyian pertapaan daripada hidup di tengah keramaian kota dengan segala masalahnya. Santo Gregorius meninggal dunia pada tahun 390. Oleh gereja, beliau digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Sahabat Wirid Traveling with Jesus, selamat tahun baru. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2021 ini. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hi, I'm Eka. I wish you Happy New Year. May God's blessing always be with us, and may we always try our best to be God's instrument and to fulfill His plans. Happy New Year! The reading from the first letter of John. Who is the liar? Whoever denies that Jesus is the Christ. Whoever denies the Father and the Son, this is the Antichrist. Anyone who denies the Son doesn't have the Father, but whoever confesses the Son has the Father as well. Let what you heard from the beginning remain in you. If what you heard from the beginning remains in you, then you will remain in the Son and in the Father. And this is the promise that He made us, eternal life. I write you these things about those who would deceive you. As for you, the anointing that you received from Him remains in you, so that you do not need anyone to teach you. But His anointing teaches you about everything and is true and not false.
just as it taught you, remain in him. And now, children, remain in him, so that when he appears, we may have confidence and not be put to shame by him at his coming. This is the word of the Lord. Mazmur tanggapan dengan referen. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Referen. Segala bumi telah melihat